Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari MJ403. Di sini saya akan membacakan 3 jawaban dari 10 soal untuk memenuhi tugas akhir UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Yang pertama, tujuan utama investasi serta perbedaannya antara individu dan perusahaan. Secara umum, investasi bertujuan untuk mengalokasikan sejumlah dana pada masa sekarang dengan harapan memperoleh manfaat atau keuntungan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Namun, apabila ditinjau lebih lanjut, tujuan investasi dapat berbeda antara individu dan perusahaan, tergantung pada kepentingan masing-masing pihak. Bagi individu, investasi umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial pribadi di masa depan, seperti mempersiapkan dana pensiun, dana pendidikan anak, dana darurat, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan hidup secara bertahap. Selain itu, investasi bagi individu juga sering dilakukan sebagai upaya melindungi nilai kekayaan dari penurunan daya beli akibat inflasi. Oleh karena itu, individu cenderung mempertimbangkan aspek risiko pribadi, jangka waktu, serta kebutuhan likuiditas dalam menentukan pilihan investasinya. Sementara itu, bagi perusahaan, investasi memiliki tujuan yang lebih berorientasi pada keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Investasi yang dilakukan perusahaan umumnya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangka pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan investasi sebagai strategi untuk menjaga daya saing di tengah perkembangan teknologi dan persaingan usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tujuan dasar investasi bagi individu maupun perusahaan sama-sama berorientasi pada perolehan manfaat di masa depan, perbedaannya terletak pada skala kepentingan, yaitu individu lebih berfokus pada kesejahteraan pribadi, sedangkan perusahaan lebih berfokus pada keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Lanjut untuk jawaban yang kedua, yakni konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes. Marginal Efficiency of Capital atau MIC merupakan salah satu konsep penting dalam teori ekonomi yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes untuk menjelaskan perilaku investasi. Secara sederhana, MIC dapat diartikan sebagai tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi tambahan atas satu unit modal yang dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai sekarang dari perkiraan pendapatan yang akan diperoleh di masa depan dari suatu proyek investasi dengan biaya penggantian atau biaya perolehan barang modal tersebut. Menurut Keynes, keputusan untuk melakukan investasi sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara MIC dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Apabila MIC lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga, maka investasi akan dianggap menguntungkan dan cenderung akan dilakukan, karena hasil yang diharapkan dari investasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya modal yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, apabila MIC lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga, maka investasi akan menjadi kurang menarik untuk dilakukan, karena biaya modal yang harus ditanggung justru lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh. Konsep ini memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan investasi, baik pada tingkat individu maupun perusahaan, karena menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana semata, tetapi juga oleh ekspektasi terhadap keuntungan di masa depan, serta kondisi suku bunga yang berlaku. Selain itu, Keynes juga menekankan bahwa MIC bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh faktor ekspektasi serta tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian ke depan, sehingga perubahan sentimen pasar dapat berdampak signifikan terhadap naik turunnya keputusan investasi secara agregat. Kemudian untuk jawaban yang ketiga atau yang terakhir, yakni mengenai 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui instrumen keuangan jangka panjang. Beberapa produk utama yang diperdagangkan di pasar modal antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni saham, yang merupakan surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkannya. Pemilik saham berhak memperoleh bagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen serta memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Sebagai contoh nyata, saham PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode BBCA maupun saham PT Telkom Indonesia Tbk dengan kode TLKM merupakan saham-saham yang diperdagangkan secara aktif di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, obligasi, yakni merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah sebagai bukti pengakuan utang kepada pemegangnya, disertai kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, serta melunasi produk utang pada saat jatuh tempo. Contoh nyata dari produk ini adalah obligasi retail Indonesia atau ORI yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara, serta obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk mendanai kegiatan usahanya. Yang ketiga yakni reksadana, merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek, baik berupa saham, obligasi, maupun instrumen pasar uang lainnya. Produk ini cocok bagi investor yang belum memiliki cukup pengetahuan maupun waktu untuk mengelola investasinya secara langsung. Sebagai contoh nyata, terdapat produk reksadana seperti reksadana Schroders,
Dana prestasi atau reksadana mandiri investasi atau reksadana mandiri investa aktif yang dikelola oleh manajer investasi dan dapat dibeli oleh masyarakat melalui platform investasi maupun perusahaan sekuritas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.